Selamat pagi, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini saudara, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara untuk melakukan penyemaian bibit terong Belanda agar bibit terong Belandanya nanti dijamin tumbuh dan kualitasnya baik. Jadi pertama dulu kita pilih untuk dijadikan bibit terong Belanda, yaitu dari pohon terong Belanda yang banyak buahnya, seperti yang ini saudara. Yang di hadapan kita ini banyak sekali buahnya, dan buahnya juga lumayan besar. Jadi inilah yang harus kita pilih untuk dijadikan bibit. Jadi kita pilihlah buah yang masak di pohon. Seperti ini, sudah ada yang masak. Jadi inilah nanti yang mau saya ambil menjadi bibit seperti ini. Inilah syarat pertama saudara, supaya nanti bibit terong Belanda kita kualitasnya baik. Jadi kita pilih dari pohon yang sehat, buahnya banyak, dan buahnya ukurannya besar-besar. Setelah kita mendapatkan bibit yang kita pilih tadi di pohon yang sehat, inilah jadinya saudara. Langkah selanjutnya kita mengeluarkan bijinya dengan cara memotong melingkar seperti ini saudara. Memotong melingkar menggunakan pisau. Akhirnya nanti seperti ini. Sudah dipotong keliling seperti ini. Jadi kita memotong hanya sebatas kulitnya saja, supaya nanti biji yang di dalam buah terong Belandanya tidak terkena pisau atau tidak terluka. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mengeluarkan bijinya dengan cara seperti ini. Seperti ini saudara. Kita letakkan di atas goni seperti ini, goni bekas. Baru kita mengeluarkan bijinya. Seperti ini. Nanti kita pisah ini, daging buahnya ini kita pisah, kita buang. Jadi kita hanya mengambil bijinya saja. Nanti kita keluarkan bijinya ini saudara sampai dengan selesai. Setelah kita mengeluarkan bijinya saudara, kemudian kita jemur seperti ini. Inilah biji terong Belandanya. Nanti kita tunggu sampai dengan bijinya nanti kering. Beginilah jadinya saudara biji terong Belandanya. Setelah kita jemur kering seperti ini, kemudian kita campur dengan abu dapur seperti ini. Ini dari bakaran sampah. Jadi gunanya abu dapur ini saudara, supaya biji dari terong Belandanya tidak terserang oleh jamur, dan juga melindungi dari hama seperti semut yang mau memakan biji terong Belandanya. Nah, jadi nanti setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Dengan cara seperti ini dipastikan nanti biji terong Belandanya akan bisa tumbuh
secara maksimal. Langkah selanjutnya saudara, kita membuat tempat persemaian dari terong Belandanya. Ini tanahnya kita gembur-gembur seperti ini. Saya tadi menggunakan cangkol. Setelah tanahnya digemburkan, saya menaruh penyubur tanamannya adalah pupuk kandang seperti ini yang sudah matang, yang sudah busuk ya saudara, seperti ini. Ini kita tabur di atas seperti ini. Nanti setelah ini baru kita cangkol-cangkol lagi supaya nanti pupuk kandangnya bisa tercampur secara merata. Seperti ini saudara. Nanti ini dicangkol-cangkol lagi seperti ini. Untuk mencampur atau mengaduk pupuk kandangnya. Nanti kita cangkul, nanti kita gemburkan sampai dengan selesai. Dan siap nanti untuk kita melakukan penyemaian bibit terong Belandanya. Setelah abu dapur kita campur dengan biji terong Belanda seperti ini jadinya saudara. Kemudian kita persiapkan tempat untuk penaburannya. Ini kita buat garis seperti ini. Dengan cara seperti ini lebih gampang dalam penaburan dan perawatannya. Setelah itu kita tabur biji terong Belandanya. Usahakan jangan terlalu banyak ya saudara, supaya nanti tumbuhnya tidak padat. Nanti kita tabur sampai dengan selesai. Setelah selesai kita tabur bijinya seperti ini saudara. Kemudian kita ambil lagi abu dapurnya. Selanjutnya kita tabur di tempat persemaiannya seperti ini. Kita tabur di atas bibit yang sudah kita tabur tadi abu dapurnya seperti ini. Setelah ini nanti baru kita tutup dengan cara seperti ini. Nanti kita tutup sampai dengan selesai. Langkah terakhir yang harus kita lakukan setelah kita menutup bibit terong Belandanya seperti ini saudara, yaitu kita lakukan penyiraman. Nanti saudara kita siram selama lebih kurang 2 minggu baru tumbuh. Kita siram pagi dan sore. Jadi dengan cara seperti ini saudara, bisa dipastikan bibit terong Belandanya akan tumbuh maksimal. Dan nanti saya akan perlihatkan juga bagaimana nanti hasil dari penyemaian bibit terong Belandanya
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.